Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi farada siyama fi Ramadan wa anzala fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Faqad faza al-muttaqun. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sidang Jumat dimurkakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa menjalankan segala perintah-perintahnya dan meninggalkan larangannya. Jadikanlah ketakwaan sebagai pakaian yang melekat di dalam diri kita. Walibasut taqwa dzalika khair. Dan jadikanlah ketakwaan ini sebagai bekal dalam kehidupan kita. Wa tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Dengan ketakwaan ini Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kita sebagai insan yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Jalan menuju ketakwaan ini telah Allah Subhanahu wa taala gariskan terutama di bulan Ramadan ini. Dengan berpuasa Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kita menjadi orang-orang yang bertakwa sebagaimana di dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Ketika kita berada di bulan Ramadan ini adalah merupakan tamu agung, bulan yang istimewa. Begitu istimewanya sampai Nabi kita Nabi Muhammad SAW membuat tradisi memberikan kabar gembira akan datangnya bulan Ramadan karena begitu pentingnya dan begitu istimewanya, sehingga beliau menyampaikan kepada para sahabatnya, qad ja'akum Ramadan syahrun 'azimun mubarak iftaradallahu 'alaikum siyamahu tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi syayatin fihi lailatun khairun min alfi syahr faman hurima khairuhu faqad hurim. Nabi SAW menyampaikan kepada para sahabatnya sebagai bentuk kabar gembira akan datangnya bulan Ramadan tersebut. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keagungan dan berbagai kebaikan di dalamnya. Allah telah mewajibkan atas kalian berpuasa. Pintu-pintu surga pada saat itu, pintu-pintu surga dibukakan dan pintu-pintu neraka ditutup. Para syaitan dibelenggu dan di dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Siapa yang diharamkan mendapatkan kebaikan dari malam tersebut, maka dia tidak akan mendapatkan kebaikan selamanya. Begitu pentingnya tentang Ramadan ini, sehingga Nabi SAW selalu mengingatkan akan kehadiran bulan Ramadan ini. Namun yang jadi permasalahan, apakah kita menyadari bahwa Ramadan ini adalah merupakan istimewa? Apakah Ramadan ini adalah merupakan bulan yang agung? Atau hanya sekedar tradisi tahunan yang kita lewati saja tanpa kita berusaha untuk memanfaatkan, mengoptimalkan ibadah di bulan Ramadan tersebut. Maka kita ingin kembali menghadirkan kesadaran akan pentingnya Ramadan agar Ramadan itu tidak berlalu tanpa makna. Allah telah menggariskan bahwa tujuan akhir daripada Ramadan tersebut adalah agar kita menjadi orang yang bertakwa.
apakah benar-benar Ramadan ini kita sambut dan kita isi dengan optimal, atau hanya kita lewati saja sebagaimana bulan-bulan yang lainnya? Karena kita lihat fenomena yang terjadi, tidak semua orang yang berpuasa dia menjadi orang yang bertakwa, dan tidak semua orang yang melaksanakan salat tarawih dia menjadi lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fenomena yang terjadi di media sosial ditampilkan untuk salat tarawih, siapa yang tercepat pelaksanaan salat tarawih, bukan siapa yang dia menjadi lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak semua orang yang bertemu dengan Ramadan, keluar dari bulan Ramadan, dia sebagai pribadi yang baru. Tidak ada bedanya bulan Ramadan dengan bulan yang lainnya. Inilah fenomena yang terjadi. Selepas bulan Ramadan tidak merubah diri kita. Selepas Ramadan kita tidak makin mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selepas Ramadan kita tidak menjadi pribadi yang baru. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana tadi kita katakan telah menggariskan bahwa tujuan akhir daripada bulan Ramadan ini adalah agar kita menjadi orang yang bertakwa, dan itu adalah sebuah kepastian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Ramadan bisa datang dan bisa pergi tanpa meninggalkan bekas apapun pada diri kita, kalau kita tidak berusaha untuk merubah diri kita. Bahkan Nabi kita Nabi Muhammad SAW mengecam dalam sebuah hadis, yaitu hadis Jibril, ketika Nabi SAW naik ke atas mimbarnya. Ada 3 anak mimbar. Nabi SAW ketika melangkah ke anak tangga pertama, dia mengatakan amin. Ketika naik ke anak tangga kedua, dia mengatakan amin. Ketika dia naik anak tangga ketiga, dia mengatakan amin. Para sahabat bertanya, kenapa engkau mengatakan amin, wahai Rasulullah SAW, ketika menaiki setiap anak tangga? Maka Rasulullah SAW menjelaskan bahwa tadi malaikat Jibril turun dan dia berkata pada anak tangga pertama, ketika aku menaiki anak tangga pertama, malaikat Jibril mengatakan, celakalah orang yang masih memiliki kedua orang tuanya, namun tidak menyebabkan dia masuk ke dalam surga. Begitu pentingnya tentang masalah berbakti kepada orang tua, sehingga malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi SAW mengaminkan, amin. Maka beruntunglah orang yang masih memiliki kedua orang tuanya, yang masih hidup dan kemudian dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Tapi celakalah mereka yang memiliki kedua orang tua tetapi tidak berbakti kepada kedua orang tuanya. Maka Nabi SAW mengaminkan. Kemudian Nabi SAW naik ke anak tangga yang kedua. Malaikat Jibril mengatakan, celakalah orang yang disebutkan namamu wahai Muhammad SAW, namun dia tidak bersalawat. Maka Nabi SAW mengaminkan. Dan kemudian yang ketiga, malaikat Jibril mengatakan, raghiba an fi rajulin, celakalah seseorang yang dia masuk bulan Ramadan namun dosanya tidak diampuni. Perhatikan apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril ini kepada Nabi Muhammad SAW. Celakalah orang yang telah memasuki bulan Ramadan, selesai bulan Ramadan, dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat Jibril mengatakan celaka atau kebinasaan. Dan kemudian Nabi Muhammad SAW mengaminkannya. Ini menunjukkan bahwa amat ruginya
dan celakanya bagi seseorang muslim yang ketika dia memasuki bulan Ramadan namun dia tidak menyadari hakikat istimewanya bulan Ramadan, dan bulan Ramadan berlalu begitu saja. Mulai dari tanggal 1 hingga tanggal 9 seperti sekarang ini, kalau dia hanya menyia-nyiakan dan dia hanya berpuasa saja, maka amat merugilah. Maka Imam Ghazali memberikan klasifikasi pelaksanaan puasa seseorang. Ada yang puasa seperti puasa orang awam, yang dia hanya menahan lapar dan haus saja dari terbitnya matahari hingga tenggelamnya matahari. Namun matanya, tangannya, mulutnya, kakinya tetap melakukan perbuatan dosa. Dia tidak menjaga anggota tubuhnya. Dia hanya menahan lapar dan haus saja. Yang kedua, kata Imam Ghazali, puasa yang khusus yang lebih tinggi lagi tingkatannya, yaitu mereka yang berpuasa tapi dia juga menahan matanya, telinganya, mulutnya, tangannya dan kakinya dari perbuatan dosa. Dan ini masih lebih baik. Dan tingkatan yang terakhir, kata Imam Ghazali, adalah mereka yang berpuasa dan hatinya juga berpuasa. Bukan seluruh anggota tubuhnya saja, tetapi juga hatinya berpuasa. Inilah puasa orang yang khusus. Kita bisa menilai sekarang, kita berada di tingkatan mana dalam pelaksanaan ibadah puasa ini. Apakah kita berpuasa sebagaimana orang awam berpuasa, yang hanya menahan lapar dan haus saja? Bukankah Nabi kita Nabi Muhammad SAW telah memberikan wanti-wanti, kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang berpuasa namun tidak mendapatkan pahala puasa, kecuali yang didapatkan hanya lapar dan haus saja. Inilah puasa orang awam, yang dia hanya menahan lapar dan haus saja, tetapi dia tidak mendapatkan pahala dari puasa tersebut karena seluruh anggota tubuhnya, panca inderanya masih melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang. Maka marilah kita tingkatkan kualitas puasa kita, agar dengan puasa ini kita menjadi orang yang bertakwa. Dan kemudian juga di malam harinya kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan salat tarawih, agar kita makin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jadikanlah bulan Ramadan ini sebagai pintu perubahan diri kita, sehingga kita selesai di bulan Ramadan menjadi pribadi yang disebutkan dalam sebuah hadis, ya kharaja min Ramadan ka waladathu ummuhu. Dia sebagaimana orang yang bersih, suci, seperti dilahirkan kembali dari rahim ibunya. Inilah yang kita inginkan. Namun yang jadi permasalahan adalah, kenapa fenomena ini bisa terjadi? Yang pertama adalah kita mereduksi makna dari Ramadan tersebut. Ramadan makin hari, makin tahun ke tahun dan berikutnya makin tereduksi, sehingga Ramadan hanya sekedar menjadi tradisi saja. Fenomena yang terjadi kita lihat di pusat-pusat perbelanjaan, banyak berdiri masjid-masjid yang megah dan ramai. Namun fenomena yang terjadi adalah mereka yang berburu takjil, dan kemudian mereka melakukan kuliner, pesta kuliner. Walaupun mereka sholat tarawih, mereka berburu takjil dan kemudian mereka kuliner, ramai-ramai sampai malam dan seterusnya. Begitu juga dengan aktivitas yang lainnya. Sehingga Ramadan itu hanya kita kenal dengan takjilnya saja. Ramadan hanya kita kenal dengan dahulu ngabuburitnya. Kalau sekarang ya berburu dengan takjilnya.
Hanya itu yang hanya kita kenal dari Ramadan. Sehingga makin hari makin tereduksi ya Ramadan tersebut. Maka kemudian Ramadan akhirnya ya akan hilang dan hanya menjadi tradisi agar kita ya, menggugurkan kewajiban dari salah satu rukun Islam. Yang kedua, karena banyaknya dosa di dalam diri kita, sehingga akhirnya nilai-nilai Ramadan juga tidak masuk dalam diri kita. Yang ketiga, tidak adanya persiapan bagi kita menyambut datangnya bulan Ramadan. Semoga tiga hal ini kita hilangkan hakikat reduksi dari makna Ramadan itu. Kita tingkatkan pemahaman tentang kesadaran Ramadan. Kita bersihkan diri kita dan kemudian kita tingkatkan persiapan kita di sisa hari Ramadan yang masih cukup banyak ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, menerima puasa kita, dan Allah menjadikan kita sebagai insan yang bertakwa. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'd. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa radallahu anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyatus sahabati ajma'in wa anit tabi'in wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin warfa' kalimatal haqqi wad din. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana. Rabbana taqabbal minna jami'a ibadatina. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuru ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.